Perkenalkan, nama saya Mundiviano, NPM 2215061098. Jadi pada video kali ini saya sebagai peserta dari mata kuliah eh, metodologi penelitian. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dengan judul tugasnya adalah styling karya tulis ilmiah. Nah, jadi ada tujuh tujuh poin yang akan saya bahas. Tapi yang pertama kita fokus dulu kepada yang pertama yaitu adalah struktur. Jadi untuk struktur dari karya tulisnya sendiri yaitu karya tulis untuk penelitian. Di sini yang pertama tuh ada judul. Nah, di sini ada judulnya yaitu adalah di sini ada peningkatan model performa model klasifikasi pada dataset tidak seimbang menggunakan teknik sintetik minority oversampling Oke, ini judulnya. Kemudian setelah judul ada namanya daftar isi. Nah, untuk melakukan next page-nya kita menggunakan layout ini menggunakan karena judul dengan daftar isi merupakan section halaman yang berbeda, makanya kita menggunakan section break. Dengan cara kita enter dulu dan kita pilih yang ini next page, section break yang next page. Kemudian di sini kita buat daftar isi. Daftar isi kita buat page, daftar isinya page break juga. Page break tapi masih dalam satu kesatuan karena kita mau page break ke daftar gambar. Daftar gambar. Ini kemudian dari daftar gambar kita buat daftar tabel. Nah, setelah daftar tabel baru masuk ke pendahuluan, kita menggunakan section break lagi karena udah masuk section halaman yang berbeda ya. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Nah, di sini kita next page menggunakan page break saja karena pendahuluan dengan tinjauan pustaka masih dalam kesatuan pustaka. Oke, habis itu lagi dan dalam metodologi penelitian. Habis setelah itu ada hasil dan pembahasan. Kemudian ada simpulan dan syarat. Ini kita enter kita mau buat selanjutnya yaitu daftar pustaka. Sedangkan daftar pustaka ini sudah masuk section yang berbeda, maka kita gunakan next page. Next page yang section break, daftar pustaka. Oke. Nah, setelah itu kita dapat telah selesai untuk melakukan struktur penulisan dari pembuatan karya tulis. Nah, setelah itu selanjutnya yaitu ada pengaturan heading. Nah, di sini ada beberapa heading yang dapat kita buat, yaitu ada heading pertama. Dan ini saya jelaskan terlebih dahulu bahwa format ini adalah format penulisan dan yang telah ditetapkan oleh Universitas Lampung sebagai standar untuk penulisan suatu karya tulis. Nah, ini format-formatnya. Nah, kita melakukan pembuatan heading 1 terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita mau memasukkan ini dulu. Di pendahuluan ada latar belakang. Kita
kita buat latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, itu ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada sistematika penulisan. Kemudian di tinjauan pustaka ada teori terkait dan penelitian terkait. Untuk strukturnya kita lanjutkan dulu ya. Waktu dan tempat penelitian. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Kemudian ada di sini kesimpulan dan kesimpulan di sini. Oke, setelah itu ini untuk heading 2 dan heading 3-nya di sini. Contoh, kita beri contoh dulu di latar belakang. Di sini aja deh, terkait. Kita gunain tadi klasifikasi ini untuk heading 3-nya ya. Klasifikasi, di situ ada tadi tekniknya smooth. Oke. Nah, kemudian ada nanti di sini ada teks normal. Klasifikasi adalah suatu teknik Oke. Sekarang kita buat dulu yang pertama judul. Kita buat heading. Enggak, kita buat di sini dulu. Ada daftar isi. Daftar isi ini adalah masuk ke heading 1 ya. Kita besarin dulu. Oke. Kita buat daftar isi di modify. Kita buat di sini warna hitam. Di sini ukurannya 24 times New Roman. Setelah itu oke, sudah. Ini buat heading 1. Ini heading 1. Ini heading 1. Ini heading 1. Nah, ini untuk heading 2 ya. Heading 2 kita modify dulu. Ini warnanya biru, size-nya 24 16, kemudian times New Roman. Oke. Ini buat heading 2, kemudian kita masuk ke penomoran. Oke, salah. Nomornya di ini belum dinomorin, kalau apa nanti saya nomorin. Ini kita buat dulu heading 1 dulu. Ini ada teori terkait heading 2 dan ini penelitian terkait ya, heading 2. Kemudian ini klasifikasi masuk kepada heading 3 ya. Ini hitam plus. Oke, ini teks normal ya. Oke, ini tadi belum selesai. Ini heading 1. Ini heading 2. Ini heading 1. Ini heading 2. 1.
1. Oke, selesai. Nah, masuk ke penomorannya ya. Contoh di sini. Kita buat kemudian untuk penomorannya ini saya masih salah. Ini yang benar adalah seperti ini. Oke. Untuk penomoran sepertinya sudah baik. Oke. Setelah itu kita masuk ke ya, ini saya terlihat ya bahwa ini ada heading 2.1 untuk penjualan pustaka. 2.11 ini maksudnya adalah materi terkait yang ada di bab 2.1, subbab 2.1. Ini adalah isi dari ini. Mungkin enter dulu sini, tidak terlalu ini. Oke, ini 2.2 ada penelitian terkait. Nah, ini bentuknya tertabel, tergambar. Oke. Nah, setelah itu ini sudah bagus, sudah baik. Setelah itu kita masuk ke citasi. Citasinya kita berikan contoh, saya menggunakan Mendeley. Nah, di sini ya. Jadi saya sudah memiliki beberapa jurnal yang sudah saya koleksikan di Mendeley, dan nanti Mendeley ini sudah terhubung ke Word. Kemudian jadi contoh saya kalimat ini adalah saya mengambil kutipan dari ini. Coba ya, ini sepertinya masih ada yang kurang. Oke, sip. Nah, kemudian di sini contoh saya mengambil dari jurnal di sini. Jurnal yang sudah ini, contoh saya mengambil acak aja ya, ini penggunaan kelapa sawit. Ini contoh saya insert one citation. Sini insert. Kemudian kita karena kita gunakan style citasinya untuk itu adalah EAAA, kita upload citation style. Nah, kemudian seperti ini ya. Nah,
Ini sudah masuk. Dan kita gunakan lagi contoh ini, saya mengutip lagi dari ini. Salah, salah. Nah, seperti itu ya, seperti ini insert station insert di, nah sini. Oke, nah setelah citasinya sudah kita buat di sini, nah kemudian kita baru masuk ke daftar pustaka. Daftar pustaka kita berenter ya, nah, di situ kita masuk ke insert bibliografi, continue. Nah ini sudah auto langsung masuk ke daftar pustaka. Baik. Selanjutnya itu adalah poin pembahasan terkait tabel dan gambar. Jadi di sini kita lakukan insert caption dan pengaturan style kepada masing-masing tabel dan pada masing-masing gambar. Contoh, di sini ada kita buat gambar di sini ya. Oke, contoh kita insert dulu gambarnya. Contoh apa ya? Ya ini kita anggap contoh saja ya. Nah kemudian setelah kita masukkan gambarnya, setelah itu kita buat captionnya. Nah captionnya tuh kita dulu buat di sini adalah anggap saja ini hasil dari apa ya, ada gambar captionnya. Ini dataset imbalance dataset imbalance. Kita anggap ini captionnya, kemudian kita buat di sini, kita insert dari kita trends, kita masukkan insert caption. Nah di sini kita buat new label, new label, kita masukkan gar. Oke, kita styling, kita buat dia period, oke, dan oke. Nah setelah itu kita stylingnya menggunakan ini amplify yang otomatis, kemudian ini Roman dan plus dan justify dan oke. Oke, nah seperti ini. Contoh kita buat lagi di sini gambarnya. Oke, gambarnya kita insert lagi. Contoh apa? Contoh kita masukkan captionnya bahasan solusi imbalance data. Reference, insert caption, bar, dan masukin aja data. Dan ini sudah terstyling ya, karena ini masuk ke dalam penulisan caption. Oke, setelah itu ada tabel. Nah, kalau untuk tabel sendiri kita penulisannya seperti ini.
Kita buat nama tabelnya dulu, setelah itu baru tabelnya. Tabel tahapan penelitian. Kita masukkan lagi. Ya, kita buat new label. Ini kita hapus dulu ya. Masih dihapus, oke, kita new label aja. Tabel. Oke, numbering, input, dan period. Oke, oke. Dan ini kita insertkan saja langsung tabelnya. Nah, seperti ini. Ini masuk ke caption ya, ininya. Penulisan formatnya, format stylingnya masuk caption. Ini sudah di caption ya. Contoh lagi di mana, di sini. Nah, di sini saja. Tabel penelitian. Kait apa ya, kita buatkan tabelnya, kita insert, kita masukkan caption tabel. Oke, ini kita masukkan tabelnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk poin dari pembuatan tabel dan gambar sudah selesai. Selanjutnya kita masuk kepada poin insert daftar isi dan daftar gambar dan daftar tabel. Oke, kita buat saja langsung. Untuk daftar isinya, kita masuk ke insert, kita frames table of content, kita manual table. Sama. Ini kita custom dulu ya. Oke, nah seperti ini ya. Tapi ini belum, karena format from template option shall modify by ini automatic, ini 12, ini Times New Roman, kemudian ada ini ya, sudah oke. Oke, coba ini masih Calibri ya, saya buat lagi sebentar. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah styling yang THC1, ini kita modify juga. Ini 12, ini Times New Roman. Oke, ini heading 3-nya. Masukkan juga 12. Oke, oke, dan oke. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Ya, sepertinya sudah benar ya. Sepertinya saya salah. Mungkin ini 12 ya.
saya modif lagi ini di modify plus. Oke, modify plus. Oke, ini juga 14. Oke, oke, oke. Ya, seperti ini. Sudah benar ya untuk dari daftar isinya. Ada menjorok sesuai. Ya, betul. Kemudian kita masuk kepada daftar gambar. Daftar gambar kita buat di sini insert table of figure. Di sini caption labelnya gambar. Kita modify dulu. Siapa tahu ada yang oke, sudah benar. Oke. Ya, sudah benar ya. Kemudian untuk ini sudah benar. Ya, untuk tabelnya seperti ini. Oh, salah. Ini daftar gambar dan ini saya masukkan. Kemudian daftar tabelnya tinggal kita ubah juga di sini table. Oke. Ya, sudah benar ya. Sudah masuk. Benar. Untuk poin yang ke-6 insert caption, insert daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel sudah selesai. Selanjutnya untuk selanjutnya yaitu adalah poin penomoran halaman. Jadi yang pertama itu adalah kita melakukan secara default bahwa kita mau kalau untuk halaman cover kan tidak ada penomoran halaman, jadi kita langsung masuk ke daftar isi yang penomoran halamannya adalah menggunakan Romawi. Dan ini kita tahap pertama yaitu secara default ada link to previous, dan ini kita unlink, dan kemudian kita masukkan page number di bottom page monitor sini dan band. Oke, nah kemudian ini kita page number, kita format, kita gunain Romawi, startnya kita mulai dari I. Oke, 2, 3. Nah, di halaman pendahuluan kita sudah gunakan, oh ini masih biru ya, kita harus format dulu. Kita refresh dulu sebentar. Ya, kita masukkan lagi ya. Sudah unlink, ini komputer. Oke, ternyata memang biru ya. Bisa kita oke. Nah, ini masuk pendahuluan. Sekarang kita buat ya, kita langsung masukkan saja ini page numbernya, kita format ke 1, 2, 3 mulai dari 1. Oke. Yap, sudah berhasil untuk penomoran halaman. Ya, 56. Oke, sip. Oke, sekarang kita masuk poin yang terakhir yaitu adalah update dari ini ya, daftar isi dan daftar gambar dan daftar tabel. Karena tadi kan kita sudah melakukan penomoran halaman yang baru, jadi kita mau di sini update tabelnya. Oke, sudah benar ya. Ini juga mau kita update. Tabel. Kita update. Oke. Sekarang kita coba lihat bahwa dari isi sudah benar.
gambar tabel sudah benar, dan daftar pustaka sudah terisi juga. Oke, jadi untuk tugas dari styling karya tulis ilmiah dari menggunakan format penulisan yang sudah ditetapkan oleh Universitas Lampung, dan saya sudah melakukannya, dan tugas ini sudah selesai, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.